Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Farodi PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Qosasul Quran untuk memenuhi mata tugas kuliah dengan dosen pengampu Ibu Rida Anissa MPD. Baiklah, yang pertama, pengertian Qosasul Quran. Menurut bahasa, kata qasas jamak dari qisas, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah, qasasul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Al-Quran meliputi keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, serta menerangkan bekas-bekas dari kaum-kaum purba terdahulu. 2. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3, yaitu kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu, kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-34, kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 59 dan Surah Qaf ayat 38. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, contohnya kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkapkan dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib serta seperti setan, jin, dan iblis, seperti diungkapkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 13-14. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, contohnya kisah tentang akan datangnya hari kiamat, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Qari'ah, Surat Al-Zalzalah, dan lainnya. Kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan orang-orang yang hidup di neraka, seperti diungkapkan dalam Surah Al-Ghasyiyah dan lainnya. B. Dari segi materi. Ditinjau dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3, yaitu kisah-kisah para nabi seperti Nabi Adam, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf ayat 11 dan lainnya. Kisah Nabi Lut, Quran Surah Hud ayat 25-49, kisah Nabi Ibrahim, Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, 132, Al-An'am ayat 74-83, kisah Nabi Isa, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110-120, kisah Nabi Muhammad, Quran Surah At-Takwir ayat 22-24, Al-Furqan ayat 4, Abasa ayat 1-10, At-Taubah ayat 43-57. Kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contohnya kisah tentang Luqman, Quran Surah Luqman ayat 12-13, kisah tentang Zulkarnain, Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-98, kisah tentang Ashabul Kahfi, Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26, kisah tentang Maryam, Quran Surah Maryam ayat 16-35, kisah tentang bangsa Romawi, Quran Surah Ar-Rum ayat 2-4, dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Kisah yang bertautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, contohnya kisah tentang Ababil, Quran Surah Al-Fil ayat 1-5, kisah tentang hijrahnya Nabi SAW, Quran Surah
Muhammad ayat 1-3, kisah tentang Perang Badar dan Uhud yang diuraikan dalam Al-Quran Surat Ali Imran, kisah tentang Perang Hunain dan At-Tabuk dalam Surah At-Taubah dan lain sebagainya. 3. Faedah dari Qasasul Quran. Kisah dalam Al-Quran memiliki beberapa faedah yang bagus. Yang terpenting adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan asas dakwah kepada Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan oleh para nabi. Kedua, menetapkan hati Rasul dan hati umat Muhammad terhadap agama Allah dan lebih menekankan benarnya orang-orang mukmin dengan datangnya pertolongan dari Allah dan hancurnya kebatilan. Ketiga, membenarkan nabi-nabi yang dahulu dan menghidupkan kembali ingatan kepadanya dan mengabdikan bekas-bekas peninggalannya. Keempat, memperlihatkan kebenaran Muhammad SAW dalam segi dakwah dengan apa yang diberitahukan olehnya tentang hal ihwal masa-masa yang berlalu, berabad-abad yang lalu dan sudah beberapa generasi. Kelima, menyikapi kebohongan ahlul kitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih murni, yang mana telah dirubah isinya dan ditukar-tukar letaknya. Quran Surah Ali Imran ayat 3-93. Keenam, kisah yang mencontohkan tentang adab sopan santun enak sekali didengar dan meresap ke dalam hati. 4. Mengulang-ulang kisah dan hikmahnya di dalam Al-Quran. Banyak terdapat kisah diulang-ulang yang penyebutannya pada tempat yang berlain-lain. Ada kisah yang disebut lebih dari satu kali dalam Al-Quran, terdapat pada surat yang beda-beda, baik pada bagian permulaan maupun bagian belakang, dan setiap kisah yang diulang-ulang dalam Al-Quran mengandung suatu hikmah. Adapun hikmahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menandaskan kebalaghahan Al-Quran dalam bentuk yang paling tinggi di antara keistimewaan balaghah ialah menerangkan sebuah makna dalam berbagai macam susunan dan di tiap-tiap tempat disebut dengan susunan kalimat yang berbeda dari yang telah disebutkan. Dengan demikian selalu terasa nikmat ketika mendengar dan membacanya. Kedua, menampakkan kekuatan i'jaz, menyebut suatu makna dalam berbagai bentuk susunan perkataan yang tidak dapat ditantang, salah satunya oleh sastrawan-sastrawan Arab, menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Ketiga, memberikan perhatian penuh kepada kisah itu. Mengulangi kisah adalah suatu cara takkid dan salah satu dari tanda-tanda besarnya perhatian, seperti keadaan kisah Musa dan Fir'aun. Keempat, berbeda tujuan yang dituju tersebab adalah adanya kisah. Bukan ada beberapa arti yang cukup dimengerti, maksudnya itu mengenai suatu masalah dan menjelaskan arti-arti lain pada seluruh tempat karena berbeda hal ihwal yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus untuk kesimpulannya, Qasasul Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul, serta kisah-kisah masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Macam-macam kisah dalam Al-Quran ditinjau dari segi waktu dan segi materi. Dari segi waktu terdiri dari kisah gaib masa lampau, kisah gaib masa kini, dan kisah masa yang akan datang. Sedangkan dari segi materi terdiri dari kisah-kisah para nabi dan rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang belum dipastikan tentang kenabiannya, dan kisah-kisah yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW. Faedah dari Qasasul Quran adalah menjelaskan asas dakwah, menetapkan hati para rasul dan umat kepada Allah, membenarkan nabi-nabi terdahulu dan mengabdikan peninggalannya, membenarkan Nabi Muhammad dari segi dakwahnya, menyikap kebohongan ahlul kitab, dan mencontohkan adab sopan santun. Terima kasih. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.